Selamat pagi kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu Yustin berharap anak-anak semuanya tetap sehat ya, tetap jaga kondisi tubuhnya, tetap makan yang teratur, tidur yang teratur, jangan lupa juga olahraga ya. Oke, anak-anak, pagi ini kita mau memulai devosi kita ya. Hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2020. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu pujian untuk Tuhan ya. Nah, pujian ini berjudul Allahku Besar. Nah, anak-anak ada yang tahu lagunya? Ya, Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, kita akan menyanyikan. Ibu Yustin akan putarkan videonya. Anak-anak bersama Ibu Yustin akan menyanyikan ya. Oke, mari kita nyanyikan bersama. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Oke, nah anak-anak, judul perenungan kita di pagi hari ini yaitu tentang indahnya alam ciptaan Tuhan. Ya, coba kita ulang sama-sama. Indahnya alam ciptaan Tuhan. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang mau Tuhan sampaikan melalui devosi ini ya. Oke, anak-anak semuanya lipat tangan. Oke, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali Tuhan. Walaupun melalui video ini Tuhan, namun kami tetap bersuka cita karena kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang akan mendengarkan dan juga Ibu Yustin yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah kami juga dapat menerapkan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, perenungan kita pada pagi hari ini tentang apa? Ya, tentang indahnya alam ciptaan Tuhan. Coba sama-sama kita ulangi. Indahnya alam ciptaan Tuhan. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan cerita dulu ya. Ya, jadi ada dua anak-anak laki-laki yang mau bercerita tentang pengalamannya menikmati keindahan ciptaan Tuhan ya. Oke, mari kita dengarkan. Wah, senang sekali ya main hari ini ya, Didi ya. Iya nih Anto, saya juga senang sekali. Oh ya, besok kita main lagi ya. Ya, maaf Didi,
Besok saya tidak ada di rumah karena papa dan mama saya mengajak ke Bali. Tanteku mau menikah loh di sana. Wah, senang sekali kamu ya bermain di Bali, mau ke Bali. Di sana pemandangannya bagus sekali loh. Iya, benar-benar Didi. Di Bali itu banyak pantai, pantainya indah sekali. Tapi di daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak loh tempat wisata yang indah. Iya, iya benar sekali. Kalau saya pernah loh ke Papua. Di Papua itu bagus sekali pegunungannya, gunung-gunungnya hijau, cantik sekali kalau dilihat. Iya, benar-benar. Kalau saya pernah ke Toraja. Di Toraja itu dingin sekali loh, kayak es batu. Kalau kamu pernah ke sana, kamu akan merasakan air sungai yang rasanya seperti air es. Wah, iya ya, benar ya. Wah, saya jadi pengen ke sana. Iya, tapi kamu harus tahu di sini di Sangihe juga banyak tempat yang indah ya. Di Boulevard itu kita bisa lihat sunset yang indah. Benar tidak? Iya, benar-benar saya juga suka sekali di situ. Kalau sore-sore juga cantik loh. Saya setiap sore pasti suka duduk di situ. Cantik sekali. Iya, luar biasa ya ciptaan Tuhan. Iya, iya benar. Sungguh indah ya. Iya. Nah, anak-anak dari cerita pengalaman antara Didi dan Anto tadi ya, anak-anak sudah mendengarkan pengalaman tentang ketika mereka menikmati keindahan alam ya. Ketika mereka berlibur ke Papua tadi, terus ada juga ke Toraja, terus si Anto akan pergi ke Bali ya. Yang mereka sangat senang sekali ketika menikmati keindahan yang sudah Tuhan berikan. Nah, anak-anak, kalau di Sangihe ini kira-kira apa ya tempat wisata atau suatu tempat yang indah yang sering anak-anak kunjungi? Ya, kalau Ibu Justin secara pribadi, Ibu Justin itu paling sering ya, paling suka menikmati sunset ya. Sunset itu biasanya Ibu Justin bisa lihat di Boulevard ya. Boulevard itu biasanya kalau sore-sore itu terlihat sekali ya, sunsetnya begitu indah ya, apalagi kalau sudah mau sore menjelang malam itu ya cantik sekali ya. Ya, luar biasa ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25 ya. Kita buka, anak-anak bisa menyimak ya di Alkitabnya masing-masing. Ibu Justin akan bacakan Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, anak-anak, tentunya kita tahu bersama ya bahwa yang menciptakan dunia ini ya, bumi dan segala isinya itu adalah Tuhan Allah ya. Dia yang menciptakannya begitu indah ya. Ya, anak-anak juga pasti sudah pernah belajar ya, mungkin di pelajaran agama atau mungkin ketika anak-anak membaca Alkitab ya, kita sering sekali diingatkan ya, kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah dan sangat detail ya anak-anak ya. Tuhan Allah itu tidak menciptakan seenaknya ya, atau sembarangan ya, tapi Tuhan Yesus ya, Tuhan Allah itu menciptakan itu begitu detail, bahkan ada harinya ya. Kalau anak-anak sudah belajar tentang hari penciptaan ya, Tuhan menciptakan hari pertama itu apa ya, Tuhan menciptakan terang, kemudian hari kedua cakrawala, kemudian selanjutnya ya, bahkan kita manusia juga adalah ciptaan Tuhan ya. Nah, oleh karena itu kita manusia punya tugasnya ya.
kita diciptakan oleh Tuhan ya, Tuhan Allah, kita punya tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya itu untuk melindungi, yang menjaga dan merawat bumi ini ya, yang keindahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Dengan cara apa? Ya kita bisa lakukan itu dengan cara misalnya membuang sampah pada tempatnya ya. Ketika anak-anak mungkin melihat sampah di depannya, tidak harus oh itu bukan sampah saya ya, berarti saya tidak usah buang, no ya. Tapi kita punya inisiatif ya. Inisiatif itu artinya kita tanpa disuruh kita punya kesadaran, oh ini sampah ada misalnya ada di depan ya, ada di jalan atau di pinggir pantai. Berarti tugas kita sebagai manusia ya, kita harus menjaga keindahan alam itu yang sudah Tuhan berikan. Kita ambil sampah itu ya, lalu kita buang ke tempat sampah ya, tempat sampah yang sudah disediakan ya. Kemudian masih banyak lagi yang bisa kita lakukan ya anak-anak. Ya tadi sudah membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian kita juga tidak merusak ciptaan Tuhan ya. Misalnya kalau anak-anak sudah melihat misalnya ada bunga-bunga ya bermekaran dengan indah atau tanaman-tanaman ya, berarti kita harus menjaga tanaman itu, merawat tanaman itu ya. Jangan sampai oh saya suka sekali ya, kita petik terus ya sampai bunga itu mungkin mati begitu ya, tidak terawat lagi ya. Mungkin mengambil bunga ya, memetik bunga itu tidak dilarang ya, cuman ya kita bagaimana caranya kita ya supaya tanaman itu tetap tumbuh dengan baik ya, tidak dipetik sesuka kita ya, tidak dihancurkan ya tanamannya, benar-benar kita menjaga ya, tanaman tersebut ya. Mungkin kalau anak-anak punya tanaman di rumah ya, jadi tidak harus kita melihat oh keindahan alam itu hanya di pantai gitu, tidak juga ya. Nah, keindahan yang sudah Tuhan berikan itu ada di mana-mana ya. Anak-anak bisa melihat misalnya di depan rumah, anak-anak melihat bunga yang bermekaran, atau mungkin dari kejauhan anak bisa melihat gunung ya, gunung yang di depan situ ya. Terus kemudian melihat awan ya, awan kalau misalnya sudah sore itu cantik sekali ya anak-anak. Anak-anak suka lihat awan ya, Ibu Yusin sangat suka sekali melihat awan ya. Kalau misalnya awannya sudah agak sore atau langitnya cerah, wah rasanya damai sekali ya kalau melihat ciptaan Tuhan itu yang sangat luar biasa ya. Anak-anak pasti sangat senang ya ketika menikmati ciptaan Tuhan ya. Setiap semuanya itu ya Tuhan menjadikan semuanya ya, menciptakan semuanya itu begitu indah ya anak-anak ya, sampai anak-anak bisa menikmati sampai hari ini ya. Nah makanya kita harus menjaga ya, itu yang Ibu Yusin bilang tadi, kita menjaga, kita merawatnya sebagai tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita bertanggung jawab ya, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan punya akal budi ya, kita punya akal budi, pemikiran ya, kemudian kita punya tenaga ya, kita punya sesuatu yang sudah diberikan Tuhan ya, kemampuan. Oleh karena itu kita gunakanlah dengan baik ya, kita gunakan pikiran kita dengan baik, kita rawatlah tanaman ya, rawatlah lingkungan sekitar kita ya, mulai dari halaman rumah anak-anak ya. Kalau anak punya halaman rumah itu bersih ya, pasti kita juga lihatnya wah indah sekali ya, rapi, tertata dengan rapi. Misalnya bunga-bunganya juga bermekaran ya karena sering disiram. Nah itu juga tanda kita bertanggung jawab ya atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Anak-anak jangan lupa ya, setiap apa yang sudah Tuhan ciptakan itu sangat indah ya, dia tidak menciptakan dengan sembarangan ya, tapi dia menciptakannya teratur ya, sangat detail ya, secara rinci, sampai yang kecil-kecil ya, hewan yang kecil-kecil yang anak-anak tidak bisa lihat, mungkin yang sulit untuk dilihat di laut mungkin ya, atau di tanah atau di udara, itu Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara.
Oke anak-anak, kita mau menutup devosi kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih sekali, kami mengucap syukur karena kami masih boleh menikmati keindahan sampai saat ini Tuhan. Sampai hari ini, walaupun di masa pandemi ini Tuhan, kami jarang sekali mungkin keluar, tapi kami masih boleh mungkin sesekali untuk menikmati keindahan-Mu, walaupun itu hanya di depan rumah Tuhan, tapi kami sangat bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami Tuhan dan memberikan kami keindahan yang sangat luar biasa yang Kau ciptakan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami dan terus ingatkan kami bagaimana kami bertanggung jawab untuk merawat bumi ini, menjaga bumi ini, supaya bumi ini terawat Tuhan, supaya ciptaan-Mu itu Tuhan yang sudah Engkau ciptakan dengan baik itu boleh terawat, dan kami boleh merawatnya dengan baik dan melakukan setiap tanggung jawab kami, tugas kami di bumi ini Tuhan. Engkau berkati kami masing-masing Tuhan, berikan kami terus kesehatan, kekuatan supaya kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Anak-anak boleh melanjutkan pembelajaran di rumah. Tetap semangat ya, jangan menyerah ya. Mungkin anak-anak merasa sudah capek ya, tapi percayalah bahwa semua usaha kita ya, semua usaha anak-anak di rumah, usaha ibu guru juga, terlebih juga orang tua yang sudah membantu anak-anak di rumah, itu hanya untuk kebaikan kita semua ya. Ya, kita menjaga kesehatan kita dengan cara kita belajar di rumah masing-masingnya. Kita berdoa juga supaya pandemi ini ya segera berlalu ya. Ya, makanya anak-anak juga mendukung dengan cara terus menjaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, yang mungkin sedikit bosan ya, sedikit-sedikit cuci tangan, tapi ya hal sekecil itu yang memang harus kita perhatikan ya anak-anak ya, walaupun hanya cuma cuci tangan ya, kan kita bisa pakai kan kita tidak pegang pasir, kita tidak ngapa-ngapain ya, tapi kita tidak tahu ya kuman itu ada di mana-mana ya. Kita tidak tahu kuman itu menempel ya, bakteri itu menempel di benda-benda ya, apalagi virus corona ini dia biasanya menempel di permukaan benda. Jadi tetap menjaga kesehatan ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Ya, kemudian anak-anak juga jangan lupa mendoakan untuk kesehatan ya. Kesehatan juga orang tua ya. Berterima kasihlah kepada mama dan papa sudah membantu ya, membimbing anak-anak belajar di rumah ya. Jadi dengar-dengaran sama mama dan papa di rumah. Oke anak-anak? Bisa kelas 1 dan kelas 2? Oke, pintar. Oke, semuanya kita mau akhiri. God bless you and I love you. Bye-bye kelas 1, kelas 2.